Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Rahmania dari kelompok 11 kelas 2B. Dalam video ini, saya dan dua teman saya akan memaparkan secara singkat pembahasan mengenai pasar modal dan transaksi berbasis financial technology dalam tinjauan ekonomi syariah. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu pasar modal. Sederhananya, pasar modal tidak berbeda jauh dengan supermarket ataupun pasar tradisional yang sering kita kunjungi, di mana di sana ada penjual, pembeli, dan proses transaksi. Hanya saja di pasar modal, produk yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Contohnya adalah saham, obligasi, dan reksadana. Nah, surat-surat berharga disebut dengan efek. Selain itu di pasar modal, kita mengenal istilah emiten, yaitu perusahaan yang menawarkan efek kepada masyarakat investor. Maka pasar modal adalah wadah yang mempertemukan emiten sebagai pihak yang membutuhkan dana dengan investor sebagai pihak yang memberikan dana. Lalu bagaimana dengan pasar modal syariah? Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang produk dan mekanisme kerjanya, mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kegiatan pasar modal syariah ini dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Halo, saya Nusa Vanessa Kirana sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan materi yaitu sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Nah, di awal mulanya itu dengan diterbitkan reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang tujuannya itu untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Kemudian pada tanggal 18 April 2001 untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yaitu tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Kemudian kita akan berkenalan dengan produk syariah di pasar modal. Nah, di antara lainnya itu ada surat berharga atau efek. Sampai dengan saat ini, efek yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, suku, dan unit pernyataan reksadana. Nah, saham syariah itu apa sih? Secara konsep, saham merupakan surat berharga atau bukti pernyataan modal kepada perusahaan dan dengan bukti pernyataan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasilnya. Kemudian ada suku. Suku itu merupakan istilah baru yang diperkenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang berikut ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu tentang transaksi berbasis Fintech dan makasih syariah dalam Fintech. Berkat perkembangan teknologi, berbagai inovasi lahir untuk memudahkan hubungan manusia. Salah satunya adalah financial technology atau bisa disingkat Fintech. Di Indonesia, Fintech adalah salah satu sektor usaha di bidang teknologi yang berkembang pesat. Fintech juga bisa didefinisikan sebagai suatu inovasi teknologi dalam pelayanan keuangan yang dapat menghasilkan berbagai model-model bisnis, aplikasi, proses, atau produk-produk dengan efek material terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Selanjutnya ada manfaat fintech di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat fintech adalah sebagai transaksi keuangan menjadi lebih mudah, akses pendanaan lebih baik, taraf hidup masyarakat meningkat, mendukung inklusi keuangan, dan mempercepat perputaran ekonomi. Poin selanjutnya yaitu maqasid syariah dalam fintech. Hubungan fintech dalam maqasid syariah transaksi yang tentunya sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Segala bentuk perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat. Pada dasarnya, akad yang terdapat dalam fintech
dalam vintage tidak bertentangan selagi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, vintage merujuk kepada salah satu asas muamalah yang muamalah yaitu ataridin yang memiliki arti saling ridho di antara kedua belah pihak. Atas dasar inilah akad atau transaksi yang terjadi di antara kedua belah pihak menjadi sah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.